sebuah kota kecil, ada seorang pengusaha tas dan sepatu yaitu Anissa. Ia harus mengirimkan produk ke toko besar di 3 kota. Pemilik toko tersebut yaitu Pami, Maya, dan Ovita. Dan toko tersebut juga memesan dengan 2 pengusaha lainnya di kota yang berbeda. Setiap toko memiliki kebutuhan dengan jumlah yang berbeda, dan setiap pengusaha memiliki jumlah persediaan yang berbeda pula. Halo, saya Pami dari toko Matahari. Saya ingin memesan sepatu dan tas terbaru yang Anda produksi dengan jumlah 150 pieces. Saya harap pesanan saya dapat dikirimkan tepat waktu dan barang dalam keadaan bagus dan tidak rusak. Terima kasih. Halo, ini saya Maya dari toko Pelangi dari Kota Hijau ingin memesan produk yang Anda produksi untuk mengisi stok toko saya. Jadi saya ingin memesan tas dan sepatu masing-masing dengan jumlah 50 pieces. Jadi total semuanya 100 pieces. Terima kasih atas kerjasamanya. Halo, saya Ovita dari toko bunga Kota Asri. Seperti biasa, saya ingin memesan tas dan sepatu model terbaru berjumlah 200 pieces, sepatu 100 pieces, dan tas 100 pieces. Terima kasih. Kita punya pesanan baru dari 3 toko, toko Matahari, toko Pelangi, dan toko bunga. Toko Matahari memesan 150 produk, toko Pelangi memesan 100 produk, dan toko bunga memesan 200 produk. Kabar yang bagus, kita punya banyak pesanan. Masalahnya, bagaimana cara kita mengirimkan produk ke toko tersebut dengan menggunakan solusi yang optimal dan lebih minim. Bu, saya penasaran bagaimana kalau kita memakai metode batu loncatan saja? Ya Bu, jadi metode batu loncatan adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan distribusi dalam biaya transportasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, mulai dengan solusi awal yang layak seperti metode NBC. Yang kedua, yaitu mencari sel yang kosong. Yang ketiga, melakukan loncatan pada sel yang terisi. Loncatan dapat dilakukan dengan cara vertikal horizontal. Dalam suatu loncatan tidak boleh dilakukan lebih dari 1 kali loncatan pada baris atau kolom yang sama tersebut. Loncatan dapat dilakukan melewati sel lain selama 1 sel tersebut. Yang keempat, setelah loncatan pada baris, selanjutnya loncatan pada kolom dan sebaliknya, jumlah loncatan bersifat genap. Yang kelima, lalu perhatikan sela yang terisi pada loncatan berikutnya untuk memastikan proses tersebut tidak terhambat. Nah, kemudian lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Mulai dari sel yang kosong, apabila semua telah bernilai positif, berarti solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya telah menghasilkan biaya transportasi yang minimum. Tetapi apabila masih terdapat nilai yang negatif, maka dicari nilai negatif terbesar. Dan apabila terdapat tanda negatif, alokasikan produk dengan melihat proses sebelumnya. Akan tetapi yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan dengan isi sel negatif terkecil pada seluruh sel. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan mengulangi langkah pertama sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif. Kalau begitu, kita coba. Pada percobaan pertama, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel yang kosong, yaitu dari pabrik Mawar ke toko Matahari, menuju ke pabrik Mawar ke toko Pelangi, selanjutnya ke pabrik Melati menuju ke toko Pelangi, dan terakhir ke pabrik Melati menuju toko Matahari sebelum akhirnya kembali ke sel semula. Kemudian pada percobaan kedua, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel kosong, yaitu pabrik Mawar menuju toko bunga, menuju pabrik Mawar ke toko Pelangi, selanjutnya ke pabrik Melati menuju toko Pelangi, kemudian menuju ke pabrik Melati menuju ke toko Matahari, kemudian menuju ke pabrik anggrek
ke toko Matahari, dan terakhir menuju pabrik anggrek ke toko bunga, sebelum akhirnya kembali ke sel semula. Percobaan ketiga, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel yang kosong, yaitu pabrik anggrek menuju toko Matahari, kemudian menuju ke pabrik melati ke toko Matahari, kemudian ke pabrik melati menuju toko pelangi, dan terakhir ke pabrik anggrek menuju ke toko pelangi, sebelum akhirnya kembali ke sel semula. Percobaan yang keempat, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel kosong, yaitu pabrik melati, menuju ke toko pelangi, kemudian menuju ke pabrik anggrek ke toko pelangi, kemudian ke pabrik anggrek menuju toko Matahari, dan terakhir menuju pabrik melati ke toko Matahari, sebelum akhirnya kembali ke sel semula. Percobaan yang kelima, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel kosong, yaitu pabrik anggrek menuju ke toko Matahari, kemudian menuju pabrik melati ke toko Matahari, kemudian ke pabrik melati menuju ke toko pelangi, dan terakhir ke pabrik anggrek menuju ke toko pelangi, sebelum akhirnya kembali ke sel semula. Percobaan yang keenam, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel kosong, yaitu pabrik anggrek menuju toko Matahari, kemudian menuju ke pabrik anggrek ke toko bunga, kemudian ke pabrik melati menuju ke toko bunga, dan terakhir ke pabrik melati menuju ke toko Matahari, sebelum akhirnya kembali ke sel semula. Setelah percobaan batu loncatan selesai, maka dapat dihitung biaya transportasinya, yaitu pabrik mawar ke toko Matahari sama dengan 10 dikurang 16 ditambah 30 dikurang 20 sama dengan 4. Kemudian pabrik mawar ke toko bunga sama dengan 12 dikurang 16 tambah 30 dikurang 20 tambah 18 kurang 20 sama dengan 4. Lalu, pabrik melati ke toko bunga, yaitu 24 dikurang 20 tambah 18 dikurang 20 sama dengan 2. Lalu, pabrik melati ke toko pelangi, yaitu 30 dikurang 28 ditambah 18 dikurang 20 sama dengan 0. Lalu, pabrik anggrek menuju ke toko pelangi, yaitu 28 dikurang 18 ditambah 20 dikurang 30 sama dengan 0. Dan yang terakhir, pabrik anggrek menuju ke toko Matahari, sama dengan 18 dikurang 20 tambah 24 dikurang 20 sama dengan 2. Hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode batu loncatan, dan biaya transportasinya sebagai berikut. Dari pabrik mawar menuju ke toko pelangi dengan jumlah kebutuhan pasar 200 dan biaya transportasi per unit yaitu 16.000, maka biaya transportasinya 200 dikali 16.000 yaitu Rp3.200.000. Kemudian dari pabrik melati menuju ke toko Matahari dengan jumlah kebutuhan pasar 150 dan biaya per unit yaitu 20.000, maka biaya transportasinya 150 dikali 20.000 yaitu Rp3.000.000. Kemudian dari pabrik anggrek menuju ke toko bunga dengan jumlah kebutuhan pasar 100 dan biaya transportasi per unit yaitu 20.000, maka biaya transportasinya 100 dikali 20.000, maka mendapatkan hasil Rp2.000.000. Jadi, total biaya transportasi menurut metode batu loncatan yaitu 3.200.000 ditambah 3 juta ditambah 2 juta mendapatkan hasil Rp8.200.000. Kemudian, pergerakan batu loncatan dimulai dari sel yang kosong, yaitu pabrik 3 ke toko bunga menuju pabrik 1 ke toko Matahari, dan terakhir menuju pabrik 3 ke toko Matahari. Setelah itu, kita hitung hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif. Akhirnya, proses eksekusi telah selesai. Wah, ternyata benar ya, biaya transportasi ini jadi lebih minimum dari metode sebelumnya. Ternyata metode batu loncatan ini sangat efektif dalam meminimkan biaya transportasi.